Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan pelajari IPS dan PPKN. Tema 8, subtema 2. Mari siapkan buku tema 8 kalian dan simak video berikut. Pada pelajaran IPS tema 8 subtema 2, kita akan mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemiliknya. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Usaha perseorangan biasanya usaha yang berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Mari kita lihat kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu ada kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian adalah kegiatan bercocok tanam dengan lahan yang sempit dan mengusahakan tanaman pangan. Dan ciri-ciri dari kegiatan pertanian adalah umumnya terdapat di pedesaan, mengusahakan tanaman pangan, dan membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Lalu ada kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah semua hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Dan ciri-cirinya adalah ada perpindahan hak milik, ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan, serta membutuhkan uang sebagai alat tukar. Masih dari contoh kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, ada kegiatan jasa. Kegiatan jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan kepada orang lain, serta ciri-cirinya adalah tidak menghasilkan barang, tetapi berupa pelayanan, serta membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Lalu ada kegiatan industri kecil. Kegiatan industri kecil adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam jumlah sedikit. Dan ciri-cirinya adalah menghasilkan barang, serta membutuhkan modal, tenaga kerja, tempat, dan peralatan dalam jumlah sedikit. Menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Berikut adalah contoh usaha kelompok. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sedikitnya dua sekutu. Ciri-ciri dari firma adalah setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma, serta biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Lalu ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya dua orang penyetor modal. Dan ciri-cirinya adalah memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif atau sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif, yaitu sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Serta tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Pengertian dari perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Serta ciri-ciri dari perseroan terbatas adalah bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham
dan untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dan dapat diperdagangkan di pasar modal. Lalu, koperasi. Koperasi adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan orang-orang atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Ciri-ciri dari koperasi adalah dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan, bertujuan menyejahterakan anggotanya, pembagian keuntungan sesuai perbandingan jasa, sifat sukarela pada keanggotaannya, dan modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, BUMN ini masih sama ya dari contoh usaha kelompok. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri dari BUMN adalah BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau persero. Dan BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Selanjutnya kita akan mempelajari PKN, yaitu sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadatnya. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat itu. Contoh adat istiadat dalam masyarakat yaitu upacara pernikahan, upacara 7 bulanan, upacara kematian, upacara sebelum masa tanam, dan sesudah panen. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah, dimanapun kita berada. Bagaimana cara menghargai adat istiadat di tiap daerahnya? Yang pertama, kalian mempelajari adat istiadat daerah yang akan dikunjungi. 2. Mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. Yang ketiga, kalian tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat di daerah tertentu. Memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Adat istiadat di tiap daerah mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Nilai-nilai inilah yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur di tengah perkembangan zaman saat ini. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. 2. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. 3. Memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Perhatikan gambar upacara adat berikut. Upacara adat tersebut adalah upacara adat Grebek Besar, yaitu merupakan tradisi di daerah Demak menyambut hari besar agama Islam. Adat istiadat pada gambar berikut menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Nah, dengan demikian mempelajari keberagaman adat istiadat di Indonesia, artinya kita telah ikut serta menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Bagaimana sikap dalam upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? Berikut cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia. Yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara-acara tertentu, melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya, membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain,
patung, dan lain-lain, serta mematuhi berbagai aturan adat di suatu daerah. Berikut adalah tujuan pelestarian budaya di Indonesia. Yang pertama, memperkokoh jati diri individu dan masyarakat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan, serta meningkatkan kualitas keamanan nasional dan keutuhan NKRI. Untuk mengetahui pemahaman kalian hari ini, maka kerjakan halaman 73 bagian ayo berdiskusi, halaman 75 ayo membaca, halaman 82 ayo bercerita, dan halaman 84. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.